Bapak kemarin lihat Intan itu agak pusing-pusing ya. Iya. Terima kasih kalau memang sudah sehat, alhamdulillah. Begini Tan, ada beberapa hal yang harus Bapak tanyakan dan diskusikan dengan Intan terkait kegiatan yang kita laksanakan kemarin. Kan kemarin itu Bapak membuat kegiatan, tolong tuliskan teman-teman kita yang paling baik gitu kan ya, rasa paling baik. Nah ini ada hal unik yang Intan berikan kepada Bapak gitu kan. Nah, ini sepertinya dari Intan ini kemarin itu, betul nggak ini tulisan Intan? Ya itu betul. Nah ya, ini Intan ini menuliskan begini, teman menurut saya yang sangat baik adalah Siti Badriah karena dia tidak pernah cepu. Apa itu cepu sih? Cepu itu misalnya kalau Intan cerita tentang orang tapi positif ceritanya, terus dibilang lagi ke orang itu. Oh gitu, itu cepu ya. Jadi apa namanya, menyebarkan omongan kita itu ya, baik negatif atau positif itu. Nah, dan juga dia tidak pernah munafik kata Siti Badriah. Kemudian sisanya semua teman saya cepu, hampir satu kelas, berarti semua teman satu kelas Iya. itu tidak baik, berarti yang negatif bagi Intan. Begitu betul perasaan Intan. Ya menurut Intan itu juga. Oh gitu. Kenapa sih? Apa alasannya? Karena ada yang suka ngomongin Intan tentang hal-hal negatif. Terus kan Intan ketua kelas, ada yang bilang Intan gak pantas jadi ketua kelas kayak gitu. Terus yang pantas itu Ragita. Oh gitu. Gitu ya yang terjadi. Tapi apakah Intan sadar nggak bahwa Intan itu apa namanya, sudah cocok untuk jadi ketua kelas? Intan menyadari hal itu nggak? Iya. Oh enggak. Padahal kalau Intan itu jadi ketua kelas dipilih oleh siapa? Satu kelas. Oleh satu kelas, bukan Bapak tunjuk kan? Bukan. Nah, artinya Intan itu sudah cocok jadi ketua kelas. Ya, terlepas ada orang yang kontra bahwa pendapat mereka tidak cocok di Intan, cocoknya Regita, tidak bermasalah sebetulnya gitu kan, kalau menurut Bapak. Nah, memang jadi seorang pemimpin itu ya begitu. Mungkin ada yang setuju bagi kita, mungkin juga ada yang tidak setuju. Nah, tapi kita tetap harus mengayomi semuanya. Seperti pohon kan? Ya, pohon yang semakin tinggi itu semakin besar anginnya. Ya, tempaannya semakin kencang. Ada juga burung yang bersarang di sana, buang berak di sana sembarangan kan itu. Tapi pohon itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, juga tidak pernah apa namanya, mengusir burung itu. Ya, nah, itu seorang pemimpin. Intan sudah punya nilai yang Intan bisa pertahankan. Ya, itu Intan sudah menjadi seorang pemimpin. Kemudian hal ini kan tentu jadi tidak enak ya bagi Intan ya. Sudah capek-capek jadi ketua kelas, diomongin, betul nggak? Iya. Nah, Bapak juga kalau jadi pemimpin seperti itu pasti begitu, pasti tidak enak. Diomongin, dijelekin, gitu kan sama teman, bahkan mungkin bisa saja teman dekat sendiri kan. Iya benar. Nah, terus apa yang Intan apa namanya, lakukan untuk hal ini? Intan akan tetap berbuat baik dan berpikiran positif meskipun orang lain menganggap Intan tidak baik. Oh iya. Jadi meskipun orang lain tidak baik, bagi Intan akan positif. Ya. Oke, Intan berarti sudah bagus dengan seperti itu, bahwa Intan akan berpikiran positif aja kepada teman. Nggak peduli teman itu mau menjelek-jelekin atau apa, tetap aja berpikiran positif gitu kan. Nah sekarang tindakan nyata apa yang Intan akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Intan akan tetap menjadi teman bagi mereka. Jadi tidak membeda-bedakan berarti ya? Mau yang dekat, mau yang jauh gitu kan ya? Sama. Oke, terima kasih. Berarti Intan sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga Intan tidak merasa terasing lagi ya. Tadi mungkin Intan merasa terasing, kok teman-teman tidak baik. Padahal ternyata teman-teman itu ada juga yang positifnya.
Jadi Intan sudah punya rencana tetap akan berteman baik yang suka negatif kepada Intan maupun yang oke. Terima kasih. Intan silakan lanjutkan kegiatan Intan di kelas ya. Nah, Berdiskusi bersama Pak Yana, perasaan Intan semakin lega. Sekarang Intan dapat melihat hal-hal positif dari teman Intan. Intan semakin percaya diri. Intan semakin lebih percaya diri bahwa Intan pasti bisa menjadi ketua kelas yang lebih baik. kita juga Gina, mohon maaf Bapak mengganggu aktivitas kalian. Bapak panggil kalian ke sini karena ada hal-hal yang harus Bapak tanyakan dan juga diskusikan bersama. Tadi di kelas itu Bapak melihat kalian sepertinya ada keanehan gitu. Ada hal yang tidak seperti biasanya. Kalian biasanya belajar bersama, saling bercanda juga bersama berdua, bahkan saling berbagi, saling tertawa gitu. Tapi pas tadi belajar, sepertinya kalian itu masing-masing gitu. Ada apa ini? Jadi begini Pak, Gina itu murid baru di kelas 6. Dan Bapak tahu kalau pertama Gina masuk kelas 6, Gina sudah dekat sama Regita. Pas nilai kemarin, pas ulangan, Gina lebih tinggi dari Regita. Dan mungkin Regita tidak terima akan hal itu. Sepulang sekolah, Gina minta antar ke Regita untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi Regita marah-marah sama Gina dan katanya dia tidak terima kalau nilai Gina paling tinggi di kelas 6. Tiba-tiba Regita robek kerudung Gina gitu. Gina takut dimarahi mama, dan sepulang sekolah juga Gina sembunyi-sembunyi, kerudung itu sobek. Regita, apakah betul yang dikatakan oleh Gina? Betul. Jadi Regita yang merobek kerudung Gina. Ya soalnya karena Regita merasa tersaingi, kan dari awalnya Regita nilainya paling tinggi, terus pas ada Gina malah Gina yang paling tinggi. Dengan Regita melakukan hal seperti itu kepada Gina, apa yang Regita rasakan? Puas tapi nyesel karena kan dari awal kita udah dekat sama dia. Betul. Jadi puas ya. Ada nggak cara lain untuk menjadikan kita puas selain kayak tadi itu mengintimidasi dan merobek kerudung punya Gina itu? Mungkin Ada. Caranya bagaimana kira-kira? kita lebih berusaha belajar biar nilainya tinggi. Ya, dia belum berusaha belajar ya supaya berpuas. Kan di kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang mana yang perlu kita tingkatkan dari peristiwa ini? Saling menghargai sini. Jadi ya, keyakinan yang harus kita tingkatkan, nanti saling menghargai. Kalian sudah tahu. Bapak paham kondisi Regita? Mungkin Regita awalnya yang paling nilainya yang paling tinggi mungkin dari sebelum ada Gina. Regita mungkin merasa merasa harga diri Regita jatuh gitu mungkin ya. Takut aja, tapi nggak sampai seperti takut. Akhirnya melakukan seperti itu supaya Regita tetap nilainya paling tinggi gitu. Oke. Juga Bapak paham itu karena mungkin biasanya kalau orang tua melihat nilainya tinggi kok sekarang mungkin jadi turun ya, mungkin kalau Bapak di posisi Gina pun Regita pun mungkin Bapak juga merasa takut. Tapi kan ada jalan lain ya untuk menyelesaikan hal itu. Kira-kira kalian sadar
kalian ada dalam masalah? Ada ya? Sanggup nggak kalian memperbaiki masalah ini? Saya tanya kepada Regita. Kira-kira menurut Regita, cara menyelesaikan masalah ini bagaimana? Kita Tanggung jawabnya seperti apa? menjadi Ya perlu Gina. Ya. Gina bagaimana? jika hanya dijahit saja mungkin tidak enak dipandang atau ia jelek. Jelek. Ya, kita nggak dipandang katanya tuh. Bagaimana Kak? Dirajut aja jadi pakai motif. Dia pakai motif gitu, Regita. Ya. Nah itu seperti gimana Regita menawarkan dirajut supaya ada motifnya? Ya tidak apa-apa. Mungkin lebih bagus kalau ada motif-motifannya. Jadi kira-kira orang tuamu akan marah nggak kalau begitu? Kayaknya nggak marah soalnya produknya lebih bagus daripada yang kemarin. Oke. Ya makasih kalau begitu. Ya berarti kalian sudah mempunyai komitmen. Pertama Regita akan merajut kerudung Gina, ya. Berarti sudah ada penyelesaian masalah. Gina pun mungkin sekarang merasa tidak takut lagi dengan orang tuanya, ya. Gimana sekarang perasaan Gina coba? Lebih lega dan Gina juga masih kesel sama Regita, tapi udah lega karena Regita udah bertanggung jawab atas kesalahannya. Sekarang Regita bagaimana? Awalnya Regita takut dengan sama kamu, tapi sekarang dia takut sama lagi. Terus Regita nyesel juga. Bisa ya, jadi nggak akan mengulangi lagi hal seperti itu. Baik, Bapak harapkan kalian berdua tetap berkolaborasi bersama-sama, saling menghargai sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Kan keyakinan kelas kita semua yang menyepakati ya, bukan Bapak yang membuat kan, kalian yang menyetujui keyakinan tersebut. Silakan kalian bermain bersama, belajar bersama, supaya kita menjadi orang yang sukses juga bersama-sama. Ya, tentu kita akan merasa tidak enak kalau teman kita satu orang tidak sukses ya, padahal itu teman dekat kita. Silakan baik-baik dengan teman, yakini keyakinan kelas yang sudah kita susun. Terima kasih kalian sudah mau berdiskusi dengan Bapak, sudah punya jalan penyelesaian masalah. Mudah-mudahan kalian berdua menjadi orang sukses suatu saat. Ya, silakan untuk melanjutkan kegiatan kalian. Sama dulu berpelukan gitu ya. Terima kasih, silakan. Setelah saya melaksanakan berdiskusi bersama Pak Guru sama Regita, saya merasa nyaman dan tenang. Setelah saya berdiskusi bersama, awalnya saya merasa takut dimarahi, tapi sekarang saya sudah lebih tenang karena masalah sudah selesai, juga tidak dimarahi oleh Pak Guru.